Hujan deras di Jakarta tidak hanya membuat banjir menggenang, tetapi juga membuat warganya was-was dengan pohon tumbang. Jadi tetap waspada bagi warga yang hendak keluar rumah karena menurut BMKG, hujan akan berlangsung hingga 3 November mendatang. Warga Jakarta lagi-lagi diuji kesabaran mereka di setiap musim hujan. Guyuran hujan meski sesaat namun mampu membuat genangan banjir di sejumlah titik. Saat berbincang bersama jurnalis iNews, Reni Arumsari, Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan komitmennya mengatasi banjir lewat program normalisasi Kali Ciliwung. Yang sering terjadi masalah itu adalah banjir kiriman. Dan banjir kiriman input yang paling utama itu Ciliwung. Maka kenapa kemudian Ciliwung kita lakukan normalisasi dan saya sudah mengeluarkan penloknya. Kita sudah melakukan mulai pembebasannya. Mudah-mudahan tahun ini untuk normalisasi Ciliwung sudah kita lakukan. Belum selesai masalah banjir, kini pohon tumbang turut menjadi PR Pemda untuk dituntaskan. Dalam sepekan, pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang di Jakarta tidak hanya membuat kerugian material, tetapi juga memakan korban jiwa. Korban pohon tumbang kini berhak mendapat santunan mulai dari maksimal 50 juta rupiah bagi korban meninggal dan 25 juta rupiah bagi korban material. Permohonan santunan hanya berlaku bagi pohon yang berada di lahan publik Pemprov Jakarta. Namun demikian, upaya antisipasi pohon tumbang telah dilakukan jauh sebelum musim hujan datang pada tahun ini. Dari Januari hingga Oktober tahun 2025, 61.000 lebih pohon di Jakarta telah dipangkas. Selain itu, kesehatan pohon juga diperiksa dan dipastikan dalam kondisi kuat, terutama ketika diterpa angin kencang. Di saat musim hujan melanda, kewaspadaan warga Jakarta kini harus lebih ditingkatkan lagi. Selain menghadapi banjir, warga juga harus awas terhadap pohon tumbang ketika cuaca mulai berubah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Gubernur Jakarta Pramono Anung membeberkan jurus atasi macet dan banjir di Jakarta. Berapa persen keberhasilannya? Berikut cuplikan wawancara eksklusif bersama rekan kami, Reni Arumsari. Selama 9 bulan ini tantangan terbesar yang dihadapi sebagai Gubernur DKI Jakarta apa? Jadi semua orang bilang persoalan Jakarta kan klasik. Transportasi, kemacetan, polusi, banjir. Dan tiga-tiganya saya alami. Tetapi kan harus ada solusinya. Betul. Harus ada pemecahannya. Bagaimana dalam hal ini? Misalnya tentang kemacetan. Sekarang ini kan begitu saya dilantik jadi gubernur, 2 bulan kemudian saya membuka rute-rute baru yang disebut dengan Trans Jabodetabek. Yang selama ini tidak pernah terhubungkan antara misalnya Bekasi ke Jakarta secara langsung, dari Depok, Sawangan ke Jakarta secara langsung, dari Bogor ke Blok M, PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M. Dan ketika ini kemudian kita koneksikan, dan sekarang masyarakat bisa merasakan bahwa kemacetan itu turun drastis. Kenapa turun drastis? Walaupun masih ada lah macet seperti di TBC Matupang dan sebagainya yang horor, tapi kecepatan kita menyelesaikan persoalan-persoalan lapangan inilah yang menjadi ujian. Sehingga dengan demikian, Tom Survei di tahun 2025 yang dulu Jakarta selalu menjadi kota termacet di Indonesia, sekarang Jakarta nomor 5. Nomor 1 Bandung, nomor 2 Medan, 3 Surabaya, 4 Palembang, 5 Jakarta. Semua ASN Jakarta kan saya minta untuk naik kendaraan umum. Dulu orang tidak percaya, dipikir bahwa ini gubernurnya cuma angin-anginan aja. Dan mereka ternyata surprise bahwa saya sebagai gubernur gak pernah sekalipun melanggar itu. Dan sampai hari ini saya termasuk hari yang saya tunggu itu hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Di hari itulah saya banyak berdiskusi, mendapatkan masukan, mendapatkan kritik, saran dari masyarakat. Dan itulah yang dalam banyak hal saya gunakan untuk membuat kebijakan. Tadi sudah soal kemacetan Pak, soal isu setelah ini banjir Pak. Ya, jadi banjir saya meneruskan apa yang dulu dirintis sebenarnya di era zaman mulai dari Pak Foke. Pak Sutioso, Pak Foke, dan terutama Pak Ahok lah, dan Pak Jokowi, yaitu mengenai normalisasi Sungai Ciliwung. Karena banjir di Jakarta itu ada 3. Yang pertama banjir kiriman, yang kedua banjir lokal, yang ketiga adalah banjir karena rob, permukaan air laut naik ke permukaan. Nah, yang sering terjadi masalah itu adalah banjir kiriman. Dan banjir kiriman, input yang paling utama itu Ciliwung. Maka kenapa kemudian Ciliwung kita lakukan normalisasi dan saya sudah mengeluarkan penloknya.
Kita sudah melakukan mulai pembebasannya. Mudah-mudahan tahun ini untuk normalisasi Ciliwung sudah kita lakukan, termasuk beberapa sungai. Di Jakarta ada 13 sungai, termasuk sungai seperti Pesanggerahan mulai kita gali, kita keruk. Dan yang paling penting, penyelesaian banjir itu jangan kalau pas mau banjir. Dan saya sudah menyampaikan ke semuanya, boleh dicek di lapangan. Sekarang ini malah ketika sedang tidak hujan, mereka kerja di lapangan. Membersihkan selokan, memperbaiki embung, membuat catchment area baru dan sebagainya yang dilakukan di Jakarta. Sudah mitigasi berarti apa ya? Udah, seperti tadi pagi saya kebetulan juga dari Pluit, danau di Pluit kan kita persiapkan untuk kan kita bangun, kan gini, Jakarta sekarang ini menyiapkan dua hal. Satu air bersih, yang dua adalah air limbah. Saya pengen di tahun 2002, paling lama 2028, antara air bersih dan air limbah ini dua-duanya sudah selesai. Ya, tidak hanya di Jalan Dharma Wangsa Jakarta Selatan, hujan disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon tumbang di Jalan TB Simatupang, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Bo, Jakarta Timur. Beredar video amatir warga yang memperlihatkan kondisi hujan angin serta sejumlah pohon tumbang di Jakarta Timur. Pohon tumbang yang menutupi badan jalan ini tidak mengenai kendaraan. Sementara pengguna motor memutuskan untuk meneduh terlebih dahulu dan tidak memaksakan perjalanan di saat cuaca buruk. Di Jalan TB Simatupang. Jalan TB Simatupang. Sementara itu ratusan rumah di 8 RT di Ulujami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir disebabkan luapan air dari kali penghubung Pesanggerahan yang mengalami kenaikan debit air pasca hujan deras yang melanda Jakarta. Kali penghubung ini ya? Banjir kembali dirasakan ratusan warga yang bermukim di kawasan Ulujami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Jumat malam. Banjir setinggi 1 meter merendam ratusan rumah warga akibat luapan air kali penghubung Pesanggerahan. Adanya penyempitan kali membuat debit air pada kali penghubung Pesanggerahan meluap. Untuk mengurangi air masuk ke dalam rumah, warga berinovasi dengan tanggul buatan. Namun, tingginya banjir membuat air tetap masuk ke rumah dan mengganggu aktivitas warga. Ini banjirnya bukan sebulan sekali, tapi seminggu 3 kali, bisa 4 kali. Setiap hujan sedikit aja pasti banjir. Saya pikir masalah kali ya. Kali yang di ujung sana itu mengecil. Jadi airnya sebenarnya saya bukan yang nggak mau banjir, cuman ini banjirnya udah keseringan. Kali yang di perbatasan antara Jakarta Barat dengan Jakarta Selatan itu kayaknya mengecil. Jadi air nggak lancar ke sana. Agar banjir tidak berulang, warga berharap pemerintah melakukan pelebaran dan pengerukan pada kali penghubung Pesanggerahan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.